Kisah Yajuj-Majuj di surat Al-Kahfi ayat 83-99 merupakan kisah dengan tokoh utama Zulkarnain, raja yang saleh, wali Allah yang adil lagi berilmu. Dalam kisah ini Yajuj-Majuj sebagai tokoh jahat yang keji. Kisah Zulkarnain yang berhasil memenjarakan Yajuj-Majuj, sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83-99. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka akan bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu kisah tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan. Ketika dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Zulkarnain berkata, adapun orang yang aniaya, kami akan mengazabnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Rabb-nya, lalu dia mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Surat Al-Kahfi ayat 83-88. Ini menunjukkan bahwa Zulkarnain termasuk raja yang saleh, wali Allah yang adil lagi berilmu. Dia menepati keridhaan Allah dengan memperlakukan setiap orang sesuai dengan kedudukannya, kemudian dia menempuh jalan yang lain, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Demikianlah, sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Surat Al-Kahfi ayat 89-93. Para ahli tafsir berkata bahwa Zulkarnain pergi dari arah timur menuju ke utara, sampailah dia di antara dua dinding penghalang. Kedua dinding penghalang itu adalah rantai pegunungan yang dikenal pada masa itu, yang menjadi penghalang antara Yajuj dan Majuj dengan manusia. Di hadapan kedua gunung itu, dia menemukan suatu kaum yang hampir-hampir tidak bisa memahami pembicaraan. Hal itu karena asingnya bahasa mereka dan tidak cakapnya akal dan hati mereka. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi Zulkarnain sebab-sebab ilmiah sehingga bahasa kaum itu bisa dipahami olehnya dan dia bisa memahamkan mereka. Dia bisa berbicara kepada mereka dan mereka bisa berbicara kepadanya. Mereka kemudian mengeluhkan kejahatan Yajuj dan Majuj kepada Zulkarnain. Mereka berkata, hai Zulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Robku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Tolonglah aku dengan kekuatan, manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Surat Al-Kahfi ayat 95. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Surat Al-Kahfi ayat 96. Dinding ini adalah rahmat dari Robku. Apabila telah datang janji Robku, dia akan menjadikannya hancur luluh dan janji Robku itu adalah benar. Quran Surat Al-Kahfi ayat 97-98. Yajuj dan Majuj tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mendakinya karena tingginya penghalang itu, tidak pula mereka bisa melubanginya karena kekokohan dan kekuatannya. Inilah keadaan para khalifah yang saleh, apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat-nikmat yang mulia kepada mereka, bertambahlah syukur, penetapan, dan pengakuan mereka akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yajuj dan Majuj merupakan golongan perusak dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan manusia. Yajuj dan Majuj tidak akan mati sebelum melahirkan anak, dan sekali melahirkan sedikitnya berjumlah 1000 anak. Segala kebutuhan makanan untuk manusia akan dihabiskan oleh Yajuj dan Majuj termasuk hewan-hewan hingga air-air dalam waktu sehari bisa kering karena diminum oleh Yajuj dan Majuj.
Yajuj dan Majuj sampai kini masih berada di dalam sebuah jurang yang sangat lebar dan luas serta diapit oleh dua buah gunung yang bernama Gunung Amblas dan Gunung Munkatik. Di antara kedua gunung, dibuat pagar yang sangat kokoh yang terbuat dari besi sesuai dengan isi kandungan surat Al-Kahfi. Dalam buku 10 peristiwa besar menjelang kiamat kubra, pagar ini selalu digerogoti ketika siang hari, dan berhenti ketika malam hari. Namun pagar ini tidak akan rusak kecuali sudah dikehendaki oleh Allah, yaitu bersamaan dengan saat turunnya Nabi Isa. Terima kasih kepada sahabat semua, semoga bermanfaat dan barokah bagi kita.